Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang interkonektivitas antara politik, pendidikan, dan agama menurut pendapat Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Jadi simak videonya. Profesor K.H. Abdul Kahar Muzakir lahir pada tanggal 16 April 1907 di Gading Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Beliau wafat pada tanggal 2 Desember 1973 di Yogyakarta pada usia 66 tahun. Profesor Abdul Kahar Muzakir merupakan rektor pertama Universitas Islam Indonesia, yang dulu nama pertama kalinya adalah STI. Beliau menjabat pada 2 periode, pada tahun 1945 sampai 1948. Pada tahun 1948 hingga 1960, STI dirubah menjadi UII hingga saat ini dengan nama yang sama. Selama masa hidupnya, beliau banyak memainkan peran penting sebagai bagian organisasi Islam. Salah satunya adalah selama masa agresi militer Belanda. Abdul Kahar Muzakir menjabat sebagai penasihat agama Angkatan Perang Sabil di Yogyakarta. Dalam era pasca kolonial, beliau banyak meluangkan waktu memajukan pendidikan tinggi Islam. Nama Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir diabadikan sebagai nama Gedung Auditorium UII sebagai bentuk penghormatan atas jasa selama masa hidupnya. Pada 1945, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kala itu begitu berpengaruh dalam Partai Masyumi kian terlibat dalam politik nasional. Di waktu yang bersamaan, Abdul Kahar Muzakir pun mulai banyak terlibat dalam politik nasional. Nama Abdul Kahar Muzakir juga berkibar di luar negeri dan kerap mewakili umat Islam Indonesia di berbagai konferensi internasional. Abdul Kahar Muzakir juga merupakan perwakilan permanen dalam Kongres Islam Dunia di Indonesia. Bersama Kiai Amir, Haji Masyudi, dan Kiai Irfan, Abdul Kahar Muzakir merintis berdirinya Ma'had Islami, yakni yayasan pesantren yang didirikan dengan tujuan mengajarkan ajaran agama Islam dan akhlak melalui kitab-kitab para ulama terdahulu. Dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan, dalam sejarah hidupnya, beliau merupakan seseorang yang giat serta cakap sehingga banyak ikut andil dalam perkara agama juga negara. Kita juga dapat melihat bahwa pendidikan Islam merupakan hal yang tidak kalah penting dan dapat kita pelajari selain pendidikan formal. Kepribadian beliau ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah memiliki kehidupan yang sederhana, tekun berjuang, disiplin, berakidah, memiliki pendirian teguh, dan suka bersilaturahmi. Kenapa sih rata-rata pemimpin Indonesia tuh agamanya Islam? Aku tuh pernah dengar katanya seorang pemimpin menggunakan akal pikirannya untuk membuat undang-undang, tapi dengan 2 syarat. Pertama, konsepsi negaranya harus disempurnakan. Kedua, itu setelah disempurnakan itu harus disebarluaskan ke tanwir untuk dimintai pendapatnya gitu. Oh iya, aku tuh dulu pernah baca-baca ya. Pak Kahar tuh pernah nyaranin buat negara Islam pakai undang-undang hukum Islam waktu BPUPKI menyusun dasar negara. Emang disetujuin? Bukannya ideologi pada saat itu pada beda-beda? Beberapa orang menyetujui sih, salah satunya itu peserta muktamar, karena ajaran Islam itu telah mengatur ilmu pendidikan, ilmu politik, bahkan sejak pemimpin terdahulu. Tapi dulu waktu pembuatan Pancasila ada yang berdebat sih. Ada yang ngomong urusan negara sendiri, ada yang ngomong urusan agama sendiri. Berarti itu ditolak dong? Terus ngapain ada asas ketuhanan dalam Pancasila? Kalau dipikir ya, asas ketuhanan itu penting loh. Itu bisa berpengaruh ke moral kita dan juga ke rohani kita. Ya, pada akhirnya dengan merdekanya Indonesia pada tahun 1945 kan PPKI berhasil kan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Itu pun juga mencakup
asas keagamaan. Sekarang udah ngerti. Insya Allah paham lah. Cabut lah yuk. Gas, yuk. Sebagai penutup, kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan komen. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.